Hai teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana wilayah kita terus berkembang? Nah, kali ini kami akan menelusuri perkembangannya melalui wawancara di beberapa bidang seperti wisata, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan ibadah. Yang pertama, perkembangan wilayah di bidang wisata yang sering menjadi daya tarik utama suatu daerah. Kira-kira lingkungan sekitar Kampung Pelangi mendukung aktivitas wisata nggak ya? Mendukung, kan dulu pernah jadi kampung wisata Mbak sebelum Covid. Jadi lingkungan sekitar Kampung Pelangi sangat mendukung aktivitas wisata secara visual dan kreatif. Keindahan dan inovasi dari warga menjadikan destinasi unik di Semarang. Namun dukungan lingkungan fisik dan infrastruktur perlu ditingkatkan agar destinasi ini bisa sustainable dan nyaman bagi pengunjung. Kira-kira ada tantangan lingkungan di wilayah Kampung Pelangi nggak ya? Untuk wilayah atas ini alhamdulillah Mbak, tidak ada banjir, tidak ada apa. Tidak tahu kalau yang bawah ya Mbak. Kalau untuk tanah longsor gitu Bu? Mbak, kalau sini longsor Semarang Oh iya. habis tuh. Tantangan lingkungan seperti sampah dan genangan saat hujan masih ada, tapi dengan perkembangan wilayah sebagai kampung wisata, masyarakat semakin sadar menjaga kebersihan sehingga lingkungan menjadi lebih tertata. Kira-kira benar nggak ya Kampung Pelangi strategis untuk perkembangan ekonomi? Insya Allah Mbak, soalnya dekat jalan raya, pasar deket. Ya, lokasi Kampung Pelangi sangat strategis untuk mendongkrak ekonomi wilayah, khususnya jika didukung infrastruktur memadai dan keterlibatan komunitas lokal. Alternatif ini membantu menggerakkan ekonomi daerah yang sebelumnya kurang berkembang melalui pariwisata kreatif dan partisipan masyarakat. Selain wisata, perkembangan juga terlihat pada bidang perdagangan. Aktivitas jual beli menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat. Kira-kira dampak perkembangan teknologi terhadap penjualan di pasar Peterongan bagaimana ya? Pengaruh kayaknya ya. Jadi ini lebih Jadi sepi, bapaknya ngerasa jadi sepi. iya. Dengan adanya perkembangan teknologi, terutama belanja online, memang terasa ada perubahan di pasar Peterongan. Beberapa pedagang merasakan penurunan penjualan karena sebagian masyarakat lebih memilih belanja melalui aplikasi. Hal ini membuat aktivitas di pasar menjadi tidak seramai dulu. Namun masih ada juga pembeli yang tetap datang karena ingin melihat barang secara langsung dan berinteraksi dengan penjual. Kira-kira ada pedagang dari daerah lain nggak ya? Oke. Ada Pak. Mungkin dari wilayah mana gitu Pak? Daerah mana? Saya termasuk dari wilayah lain, Oh, daerah mana Bapak? dari Banjarnegara. Asli situ. Iya. Oh, kalau di sini berarti berapa tahun lah? Kontrak. Oh, udah ada berapa tahun? Iya, udah berapa tahun di sini Pak? Ya, 2 tahunan. Hmm, kalau jualan di sini juga udah lama Pak? Jadi udah. Ya, kehadiran mereka menunjukkan bahwa wilayah ini semakin berkembang karena mampu menarik minat pelaku ekonomi dari luar. Selain itu, adanya interaksi antar pedagang lokal dan luar daerah dapat memperluas jaringan perdagangan, meningkatkan variasi barang yang dijual, serta memperkuat posisi wilayah sebagai pusat aktivitas ekonomi. Bagaimana cara pedagang mendapatkan pasokan barang ya? Ya kita kan bikin sendiri, Oh, bapaknya bikin sendiri. produksi sendiri. Oke. Jadi, pedagang mendapatkan pasokan barang dagangan melalui pemasok, grosir, atau langsung dari produsen seperti petani dan pengrajin. Ada juga yang bekerja sama dengan agen atau distributor yang rutin mengirim barang. Kemudahan akses transportasi dan jaringan distribusi inilah yang menunjukkan perkembangan wilayah karena membuat pasokan barang semakin lancar dan beragam. Selain perdagangan, perkembangan wilayah juga terlihat pada aspek tempat ibadah. Kira-kira perkembangan fasilitas di tempat Masjid Itikaf Rodatul Musholin dari tahun ke tahun bagaimana ya? Karena perkembangan jalan dengan bantuan masyarakat, dengan swadaya masyarakat, tadinya musola sekarang menjadi masjid yang megah ini. Dari tahun ke tahun, fasilitas Masjid Itikaf semakin baik, mulai dari renovasi bangunan, penambahan ruang wudhu, hingga penyediaan sarana pendukung seperti tempat parkir. Kalau untuk jumlah jamaah atau umat yang beribadah di masjid ini, atau benar dari tahun ke tahun itu semakin meningkat? Kalau jamaah itu kalau dulu memang banyak waktu itu, karena sekarang kan yang dulu jamaah kan sudah pada meninggal, sudah tua. Sekarang untuk pemuda-pemuda sekarang itu tidak sama dengan yang dulu. Pemuda sekarang itu untuk masuk ke masjid itu agak malas kayak gitu. Jadi jamaah sekarang itu ya boleh dikatakan, bisa dikatakan jamaah sekarang kurang, tidak nambah. Yang nambah masjidnya tambah bagus tapi jamaahnya yang kurang kayak gitu.
Jumlah jamaah cenderung menurun karena banyak warga yang merantau, sehingga masjid lebih ramai pada momen tertentu seperti Ramadan atau hari besar Islam. Meski begitu, masyarakat sekitar tetap berperan aktif dalam menjaga dan memakmurkan masjid melalui gotong royong serta dukungan dana. Kalau untuk program perbaikan atau pembangunan baru untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat, ada nggak? Tetap setiap tahun atau 2 tahun kedepannya tetap harus ada kemungkinan ada perbaikan tadi seperti Program perbaikan maupun pembangunan baru juga terus dilakukan, baik melalui swadaya masyarakat maupun dukungan pemerintah daerah. Program ini mendukung kegiatan ibadah sekaligus mendorong terciptanya ruang publik yang lebih layak dan bermanfaat. Kalau untuk peran masyarakat sekitar dalam menjaga dan memakmurkan tempat ibadah itu seperti apa, Pak? ya kadang kalau ada kegiatan ya banyak yang datang juga, nggak tahu persis bagaimana jamaahnya itu seperti itu. Kalau untuk seperti contoh Pak, ada kegiatan gotong royong di masjid. Nah, dari tahun ke tahun itu yang ikut bersih-bersih itu kira-kira orangnya itu semakin bertambah atau berkurang? Karena masjid itu di kampung seperti ini lingkungan ini ya yang kerja bakti ya itu saja, paling ya yang jamaah dan yang pengurus masjid itu ya ketika nambah dari orang mana atau ikut orang enggak. Nah, jadi warga sekitar ikut menjaga dan memakmurkan tempat ibadah melalui gotong royong dan kegiatan bersama. Sehingga tempat ibadah tetap terpelihara dan menjadi pusat aktivitas sosial yang mendukung perkembangan wilayah. Selain ibadah, perkembangan wilayah juga terdapat pada aspek pendidikan. Sekolah SMA 11 Semarang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan wilayah, khususnya pada aspek pendidikan. Sejak berdiri, sekolah ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda, tetapi juga mendorong perbaikan infrastruktur di sekitarnya, melalui dari akses jalan, penataan lingkungan, hingga penghijauan kawasan. Program sekolah seperti Adi Wilyata dan Sekolah Adi Pangestu memperkuat kesadaran lingkungan seperti nilai budaya lokal, sehingga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka melalui proyek-proyek kreatif siswa turut menumbuhkan inovasi yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan begitu, keberadaan SMA 11 Semarang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mempercepat perkembangan sosial, budaya, dan lingkungan wilayah sekitarnya. Perkembangan wilayah juga ada pada aspek kesehatan. Rumah Sakit Karyadi Semarang menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terbesar di Jawa Tengah yang berperan besar dalam perkembangan wilayah. Dengan fasilitas medis yang terus ditingkatkan, rumah sakit ini tidak hanya melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, serta menjadi pusat pendidikan dan penelitian bidang kedokteran. Demikian wawancara kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.